Cek, cek satu. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cengang 1, yang saya hormati pula rekan-rekan guru beserta tenaga kependidikan SDN Cengang 1. Puji sinarang syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru yang saya hormati, terlebih dahulu saya mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitas kita semua pada hari ini. Saya, nama Sandi Kuswandi, CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Sukabumi, yang insya Allah pada hari ini kita akan berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Yang mudah-mudahan ini materi tidak hanya sekedar menjadi materi saja, tetapi pada akhirnya nanti kita semua di sini di sekolah bisa menerapkannya untuk diterapkan di sekolah masing-masing ataupun di kelas masing-masing. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, pada hari ini ada beberapa agenda kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cengang 1, yang ketiga pemaparan materi tentang budaya positif oleh CGP, saya sendiri Sandi Kuswandi, dan yang keempat nanti ada tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam doa tutup. Untuk mempercepat acara, mari kita acara ini agar kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara diskusi diseminasi budaya positif di SDN Cengang 1 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dimulai. Baik, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cengang 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Kuswandi. Pertama-tama mari salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sekarang kita akan mendengarkan penyampaian penjelasan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Kuswandi. Dan sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa kita SDC Enga 1 ini memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin, inovatif, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut, dalam rangka mencapai visi misi tersebut, sekolah tentunya harus diperlukan dukungan dari semua warga sekolah, kemudian dari kemitraan dari berbagai pihak yang terkait, dan dengan keberadaan SD Negeri Cienga 1 ini. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajak semuanya, warga sekolah dan stakeholder lainnya, untuk tetap bergandeng tangan, kemudian bersinergi dan berkolaborasi dalam dengan melaksanakan budaya positif demi terciptanya sekolah yang nyaman, aman, ramah, dan menyenangkan demi putra-putri tercinta, khususnya di SD Negeri Cienga 1. Nah, mari kita jalin sinergitas ini untuk mewujudkan SD Negeri Cienga 1 ini menjadi sekolah yang berorientasi pada kebutuhan siswa-siswinya, kemudian juga menciptakan sekolah ramah anak yang menyenangkan, kemudian dapat membuat anak senang, guru juga tenang, kemudian orang tua juga bangga dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah melindungi kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Cienga 1 yang mana beliau telah menyampaikan amanatnya kepada kita semua selaku tenaga pendidik yang ada di SDN Cienga 1, yang mudah-mudahan kedepannya SDN Cienga 1 menjadi lebih baik lagi demi membimbing, mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang ada di SDN Cienga 1. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke acara yang ketiga, pemaparan materi yang insya Allah akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya minta maaf apabila di dalam penyampaian materi ini kurang tepat kata ataupun materi yang saya sampaikan. Terlebih dahulu saya minta maaf. Baik, pada kegiatan ini kita buka dulu kesepakatan, ya, kesepakatan di dalam berdiskusi. Yang pertama, kita saling menghormati, di mana nanti pada sesi tanya jawab semua peserta diskusi diharapkan saling menghormati peserta yang lain. Ya, salah satu contoh misalkan ketika orang lain sedang berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk mendengarkannya. Dan ketika dipersilakan untuk bertanya, terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Yang kedua, kesepakatannya yaitu siap mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Biar tidak salah persepsi, ya, ketika kita tidak bisa menyelesaikan tahapan-tahapan di dalam kegiatan ini. Yang berikutnya nanti ada sesi
mengangkat tangan apabila mau berbicara. Dan yang terakhir, kita berbicara dengan sopan. Ini kita buat kesepakatan bersama agar kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, di sini konsepsi inti daripada budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Ini identik juga dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan ini merupakan tahapan-tahapan di dalam konsep inti budaya positif. Yang pertama tadi perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan, ya, ada kegiatan, ada A, misalkan ya Bapak dan Ibu sebagai A atau B, ya. Sobek kelas, cari kertas kecil, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan yang ada. Buatlah sebuah kepalang, ya. Jadi maksudnya begini, ya, di dalam perubahan paradigma. Apabila kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga, maka kita, ya, yang mempunyai sesuatu tersebut yang tentunya akan menjaga, ya, akan menjaga sekemampuan kita, sekuat kita, ya, supaya sesuatu tersebut tidak sampai lepas ataupun jatuh kepada yang salah. Nah itu, ya. Contoh, kita punya uang ataupun punya emas, ya. Apakah, ya, uang tersebut, emas tersebut akan dengan mudah kita kasih kepada orang lain atau kita buang kepada orang lain? Yang tentunya ini tidak, ya. Dengan cara bagaimanapun kita dibujuk, dirayu, ya, maka akan tetap mempertahankan sesuatu yang kita punya tersebut. Nah itu, ini sebetulnya bisa dipraktekkan juga, ya, bisa dipraktekkan karena ini kalau dari materi ini ada bersifat logika, ya, bersifat logika. Jadi kita pun sama, ya, hanya dengan di sini kita selaku pendidik ataupun selaku guru. Di sini kita untuk mendidik anak, ya, mendidik siswa. Di mana siswa ini adalah yang tadi adalah sesuatu yang sangat berharga itu, ya. Maka dengan cara apapun, ya, karena itu siswa sangat berharga bagi kita, ya, sangat berharga. Dengan cara dibujuk oleh siapapun, dengan cara apapun, arek diiming-imingan, arek dibibitaan, pasti akan tetap kita genggam, ya. Nah itu artinya. Baik, yang selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, selama ini, ya, di sini ada, saya mau ada satu pertanyaan, ya, ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah yang sudah diterapkan selama ini peraturankah
ataukah keyakinankah yang sudah diterapkan kepada peserta didik? Atau apa perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Siapa ada yang mau bicara? Peraturan kelas, coba untuk apa tujuan dibuatnya peraturan kelas? Bu Ai Rosidah, silakan. Mungkin dari saya menambahkan peraturan kelas dibuat untuk peserta didik supaya lebih disiplin dalam kegiatan kelasnya. Peraturan tersebut harus diikuti oleh semua peserta didik supaya ketika mereka melanggarnya mereka merasa bersalah dan mereka tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang akan mereka buat karena mereka tahu bahwa itu peraturan yang telah dibuat di kelasnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, sangat betul sekali ya dari Ibu Ai Rosidah bahwasanya peraturan itu dibuat ya untuk menjadikan peserta didik lebih baik lagi atau lebih teratur lagi, lebih terarah lagi. Itu adalah peraturan. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Ai Rosidah. Ya. Berikutnya, ya, kalau kita lihat antara peraturan, ya, dengan keyakinan kelas, sifatnya, kalau peraturan, ya, yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas, atau yang sering kita sebut sekarang adalah tata tertib, ya, yang kita buat sekarang di sekolah itu adalah tata tertib. Kalau tata tertib itu dibuat oleh guru, ya, oleh guru agar ditaati oleh siswa. Sementara yang disebut dengan keyakinan kelas, ya, itu adalah dibuat bersama antara guru dengan siswa, ya, dibuatnya antara guru dengan siswa. Itu adalah yang membedakannya. Ya. Kalau peraturan tata tertib kita yang membuat, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, siswa harus turut tunduk kepada aturan tersebut. Ya, itu yang membedakan. Maka nanti ke depan kita akan belajar bagaimana ataupun langkah apa saja yang harus kita tempuh dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, ya. Jadi kan yang selama ini kita pakai, ya, tidak ada tahapannya kalau buat tata tertib itu. Anak yang bagaimana, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai anak kelas 6, kalau tata tertibnya dibikin satu kali maka itu sama, ya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas nanti, ya, makanya di sini disebut dengan paradigma baru, ya, pemikiran baru. Kita akan ada tingkatannya, tahapannya, ya, disesuaikan dengan kondisi siswa itu sendiri. Untuk kelas 1 seperti ini keyakinan kelasnya, untuk kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Sehingga siswa tersebut nanti akan betul-betul merasa bertanggung jawab, ya. Baik, yang selanjutnya pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan ataupun rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Ketiga, komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Di sini Bapak dan Ibu ada gambar ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ilusi atau gambaran guru mengontrol murid yang pertama ya, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Jadi intinya begini ya, ketika melihat daripada ini tentang ilusi guru mengontrol murid ya, bahwasanya kita sebelum kegiatan pembelajaran kita itu diharuskan mengetahui karakter siswa masing-masing ya. Jadi tidak bisa, contoh karena sekarang di sekolah kita pun banyak siswa ataupun diwajibkan untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus ya, menerima siswa yang berkebutuhan khusus, maka kita tidak akan sama ya pemberlakuan keyakinan kelasnya ataupun peraturannya untuk siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal-normal saja ya. Itu harus dibedakan, termasuk di dalam pembelajaran. Si A resepna TQ ya, misalkan si A resepna diskusi gitu kan, sambil bermain ya. Yang si B serius ya, sambil lihat buku, baca buku itu kan. Nah, kadang itu setiap siswa berbeda ya, berbeda keinginannya ya, berbeda keinginan ketika di dalam pembelajaran. Kita lanjutkan ya. Terus nanti pada tahapan berikutnya pun kita akan belajar bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang muncul ya ketika kita sedang berada di lingkungan sekolah ya. Next. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut ya. Intinya kan itu yang disebut merdeka di dalam belajar ya. Jadi kita tidak bisa memaksa wayahna ya Pak ya mah kudu ngagambar gunung, padahal si anak tersebut memang tidak mau ataupun tidak mampu ya. Jadi silahkan kita yang nanti kita yang mengatur ataupun mengarahkannya, dia pengennya apa kan gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerjanya. Next. Bagaimana seorang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Di sini ada beberapa teori, ya, daripada beberapa ilmuwan. The Stephen R. Covey Principle, ya, Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, ya. Ubahlah sikap atau perilaku kita, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Jadi maksudnya karena kita sebagai guru, sebagai pendidik, yang mana yang namanya guru sedikit banyaknya, ya, akan dijadikan contoh bagi peserta didiknya, ya. Maka apabila murid kita mau bersikap baik, mau berperilaku baik, ya, senantiasa berarti kita selaku pendidik, ya, selaku gurunya senantiasa memberikan contoh yang baik, ya. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, ya. Sesuai dengan tadi yang pertama, ya, yang kepala lengan itu, ya. Arek dibujuk dengan cara apapun, ketika kita tidak mau membukanya, maka kita tidak akan membuka, ya. Sesuai dengan teori yang ini, ya, stimulus respon. Nah, itu maksudnya. Next. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, menang, dan menang, ya. Itu semua perilaku itu memiliki tujuan sesuai, ya. Jadi sebetulnya ketika anak melakukan yang kita anggap itu salah, ya, kita jangan terus merespon, oh betul, ya tindakan ini salah, ya. Tetapi kita cari dulu penyebabnya, akar permasalahannya. Karena sesuai dengan teori di sini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Mungkin si anak tersebut menurut kita salah, padahal anak tersebut tujuannya adalah benar mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis bahwa perilaku tersebut adalah salah, ya. Ketika kita melihat
seolah-olah di mata kita itu salah. Next. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Yang berikutnya merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Pendekatan disiplin positif. Tindakan tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Next. Berikutnya, pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina ataupun mendidik peserta didik secara individu ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapat dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Next. Nah ini ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang lainnya. Ya. Terus contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Motivasi perilaku manusia. Yang tadi kita sudah jelaskan di belakang, untuk menghindari ketidaknyamanan ya, ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua itu untuk menghindari, untuk mendapatkan imbalan, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Motivasi internal ya, yang kita ciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Apakah di sini sudah sesuai? Ya, makanya sekarang kita berbagi pemahaman dan mungkin sedikit demi sedikit kita pun bisa menerapkan di sekolah kita. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini timbul pertanyaan ataupun akan ada pertanyaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ataupun mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan tentang keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kunaon di sekolah teh untuk peraturan we untuk keyakinan kelas ya. Kenapa?
tadi sudah dibahas ya pada awal bahwasanya yang namanya peraturan kelas sifatnya memaksa ya, memaksa kepada peserta didik ataupun warga sekolah. Sedangkan yang namanya keyakinan kelas ya, di sini bukan untuk menebus kesalahan ya sifatnya kalau keyakinan kelas, tetapi karena keyakinan kelas dibuat ataupun dibentuk secara bersama-sama ya, berdasarkan kesadaran sendiri ya. Nah itu. Next. Nah di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang bisa menjelaskan ataupun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Silakan. Ibu KS atau Ibu Neng, Bu Kurnia, Bu Winda, ada yang bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan yang pertama 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Mengapa kita yang kedua tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan bermotor? Intinya ya, kalau kita lihat ya dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, sebetulnya ini untuk siapa? Untuk diri sendiri, betul ya, bahwasanya peraturan itu dibuat bukan untuk orang lain sebetulnya, tetapi untuk kita sendiri ya. Iya betul ya, ada sebab akibat juga, betul. Nah itu akibatnya, maka kembalinya kepada diri kita sendiri ya, kepada diri kita sendiri. Nah itu. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas ya. Yang A di sini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, dari sekian poin ya, dari sekian poin di sini ya, kesepakatan kelas nanti akan seperti ini ya. Jadi di setiap kelas itu akan seperti ini. Kita buat bareng-bareng dengan siswa ya. Kita guru dengan siswa membuat bareng-bareng kesepakatan kelas, kesepakatan belajar ya, yang disepakati oleh siswa. Contoh seperti ini ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Hanya yang perlu kita ketahui itu bukan kita, dari anak tersebut nanti keluarnya ya yang menentukannya. Misalkan kata si anak itu tidak boleh tidak boleh nakal ya, tidak boleh nakal misalkan. Nah itu nanti dari si anak ya, yang muncul ataupun yang mengeluarkan kesepakatannya. Yang B di sini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman ya. Dan nanti ketika ada salah satu misalkan yang melanggar ya, yang melanggar daripada kesepakatan ini, ke depannya akan ada tindak lanjut seperti apa kita menyelesaikan permasalahannya. Next. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, ketika membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan ya, lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kan tata tertibnya kadang sampai 15, 20 kan itu ya. Jadi si anaknya, ayo orang melanggar tata tertib yang mana kan gitu ya.
Tapi kalau dengan keyakinan kelas, misalkan cukup 5 saja, tetapi dengan kalimat yang mudah diingat, ya, mudah diingat. Next. Nah, di sini sudah ada ya contoh-contohnya tentang keyakinan dari peraturan yang tadi, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini berarti kalimat positifnya yaitu tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain. Terus yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau menghormati orang lain dan komitmen, ya, berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Nah itu, jadi selain ada kata-kata negatif, maka harus dibuatkan juga kata positifnya, ya. Dalam artian anak entong ningali, oh temenang gitu kan. Padahal ketika dalam kata-kata negatif itu ada kata positifnya, ya, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Ini artinya menyuruh ataupun membuat anak merasa bertanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab. Itu next. Nah, tahapannya di sini, ya, kita lihat bahwa di sini anak-anak yang pertama sedang membuatkan keyakinan kelas, ya, keyakinan per kelas, peraturan yang dibuat oleh masing-masing siswa. Yang berikutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan, ya. Setelah dituliskan nanti si anak akan menempelkannya di papan pleno, ya, di dalam kelas. Setelah itu, ya, menempelkan keyakinan kelas yang disepakati. Ketika sudah disepakati, kayak tadi misalkan, ya, datang ke sekolah 11 menit sebelum waktu pembelajaran berlangsung, berarti di situ kan ada komitmen. Maka yang ditempelkan di sini adalah tulisan komitmen, ya. Next. Next, ini foto-foto sedang diskusinya. Next. Nah, sini ada yang harus kita diskusikan, ya, kegiatan pemantik. Ada kasus, ya. Kasus pertama di sini, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. Yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sini ada pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira nih, karena di sini semua guru, ya, seandainya kasus tersebut terjadi di kelas kita ataupun di sekolah kita, apakah yang dilakukan ini setuju dengan tindakan Pak Seno selaku gurunya? Tidak, ya. Tidak. Mengapa? Karena mungkin anak punya hak
untuk dan si bapak gurunya itu harus bisa menghargai kemampuan anak tersebut. Boleh, ya, betul. Kita tidak setuju, ya. Kita tidak setuju dengan sikap Pak Seno. Mengapa? Sebab, ya, betul juga, ya. Mental anak, ya, kita harus sangat peka terhadap kebutuhan anak, mental anak, ya. Jangan sampai anak tersebut menjadi merasa malu, gitu kan? Yang pada akhirnya nanti anak tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar. Maka kita selaku guru, semua siswa di dalam kelas kita harus merangkulnya, ya, baik anak itu, iya, nah itu. Ya. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Mungkin lebih ke konsekuensi. Lebih kepada konsekuensi, ya, lebih kepada konsekuensi. Mengapa? Karena dengan anak tadi yang tidak karena dengan IPA tadi ya yang tidak dapat mengerjakan tugasnya, Itu kan konsekuensinya. ya konsekuensinya dia Iya. sebagai siswa yang harus diterima. Betul, ya. Jadi itu adalah konsekuensi, ya, konsekuensi yang diterima si anak ketika dia melanggar satu peraturan, ya, satu peraturan. Kalau hukuman apa bedanya dengan hukuman? Beda kalau hukuman lebih ke melanggar ya. Pelanggaran. Pelanggaran. Terima kasih Bu Airosida, Ibu Kepala Sekolah, ya, dan lainnya yang sudah memberikan jawaban ataupun tanggapan terhadap kasus yang ada di depan ini. Next. Nah, di sini, ya, berdasarkan kasus di atas yang tadi, yang barusan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena ketika kita membuat tata tertib atau aturan, ya, hanya kita yang tahu, kita yang membuatnya, sehingga anak tidak tahu ini akan menerima hukuman seperti apa. Yaitu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, yaitu yang tadi tentang keyakinan kelas tadi, ya. Bedanya antara peraturan, ya, dengan disiplin ataupun keyakinan kelas tadi. Kalau disiplin ini sudah ada kesepakatannya. Jadi ketika kita melanggar hal tersebut sudah tahu, oh saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah itu. Next. Ya, yang membedakan kalau konsekuensi anak tetap merasa nyaman, ya, nyaman karena dia melanggar itu konsekuensinya sudah tahu, terewas intinya kan gitu. Ya. Tapi kalau hukuman anak itu akan merasa takut, ya, akan merasa takut. Terus akan bertanya-tanya, akan menerima hukuman seperti apa, ya, karena hukuman sifatnya memaksa dan tidak disepakati karena satu arah tadi, ya. Next. Mengubah perilaku yang pertama, misalnya dalam konteks pendidikan.
Guru dapat menggunakan pujian dan pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Dalam hal ini, penghargaan berfungsi sebagai hukuman karena dengan mengapresiasi perilaku yang diinginkan, siswa mungkin lebih cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan untuk mencegah kehilangan pengakuan tersebut. Yang kedua, pengembangan diri. Di luar pendidikan, penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Hal ini memberi insentif untuk mencapai lebih banyak prestasi, menggantikan dorongan untuk menghindari hukuman. Next. Mengukur kemajuan. Penghargaan sebagai bentuk hukuman dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Misalnya dalam konteks olahraga, atlet mungkin mendapat pengakuan atau penghargaan. Penghargaan sebagai bentuk hukuman adalah konsep yang memungkinkan kita untuk melihat hukuman dari sudut pandang yang lebih positif. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita selaku manusia butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi, ya, yang harus kita penuhi. Next. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, ya, dalam Choice Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, ya, fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian daripada proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Atas kemampuan. Tadi digambarkan juga dalam kasus yang pertama tadi, ya, yang si IPA itu, ya. Yang si IPA, dia mempunyai satu pengakuan, ya, sehingga dia walaupun misalkan tidak bisa mengerjakan, ya, tetapi itu sama murid kita, ya, sehingga guru harus sama memperlakukannya, ya. Jadi jangan sampai ketika ada anak yang memang misalkan tidak bisa, kenwelah budak etama misalkannya karena satu orang nguruskan 20 misalkan, nah itu tidak boleh. Karena yang seperti apapun, ya, sama yang sifatnya manusia tadi yang memiliki 5 kebutuhan dasar. Salah satunya adalah penguasaan ataupun pengakuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya, akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan ataupun tanpa kebahagiaan. Next. 5 posisi kontrol guru terhadap murid, ya. Yang pertama, penghukum. Guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua,
pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Itu 5 posisi ya, yang harus kita miliki sebagai pendidik ataupun sebagai guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Next. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu adalah salah satu contoh ciri ya ataupun sifat daripada guru yang mempunyai sifat penghukum ya. Patuhi peraturan saya atau awas. Nah, itu ya, dengan raut wajah ya. Berikutnya, kamu selalu saja salah. Nah, itu, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, itu ya. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Oh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu adalah kata-kata ataupun salah satu ciri guru pembuat merasa bersalah ya. Next. Yang ketiga, guru sebagai teman ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu. Atau ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu. Terus yang keempat, pemantau. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ya, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau diantaranya misalkan, peraturannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu adalah salah satu ciri ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika guru berada di posisi sebagai pemantau. Next. Yang kelima, guru sebagai manajer ya, atau posisi terakhir ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Next. Nah, ini ya,
yang sangat-sangat ingin saya kembangkan ataupun ingin saya sampaikan agar semua bisa memahami dengan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas, ya. Di sini keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Ini ketika contoh pada waktu kita melakukan pendampingan kemarin, ya, kita ada kasus seorang anak yang berkelahi, ya. Nah, ini cara penyelesaiannya bisa menggunakan cara ini, ya. Dengan cara menanyakan keyakinan, validasi kebutuhannya, terus menstabilkan identitasnya, ya. Di sini nanti ada penjelasannya. Next. Nah, pengertian restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut teori Gassen, ya. Terus restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir. Nah, ini yang ingin saya perdalam, ya, yang ingin saya perdalam dan ingin saya lebih kembangkan di sekolah ini mengenai bagaimana penanganan permasalahan yang terjadi di sekolah, permasalahan dengan anak. Jadi di sini bukan kita yang harus mencarikan solusinya, ya, pemecahan masalahnya, tetapi kita dikembalikan kepada anaknya itu sendiri. Ketika mempunyai masalah, kita hanya memfasilitasi. Apakah kamu siap untuk memperbaikinya? Misalkan siap dengan cara apa? Ya. Jadi sifatnya itu dia yang melakukan, dia pun nanti yang akan mencarikan solusinya untuk penyelesaiannya. Jadi sifatnya kita tidak menghukum, ya, tidak menghukum. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, ke dalam diri. Next. Menstabilkan identitas yang pertama, ya. Bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau tidak mengkritik dia. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, ya. Jadi ketika kita mau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada anak dengan menggunakan, ya, teori yang tadi segitiga restitusi, yang pertama cara menstabilkan identitas itu dengan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah kata-kata yang akan muncul, ya, yang harus muncul ketika kita mau menyelesaikan suatu permasalahan dengan memakai teori segitiga restitusi, ya. Nah, ini kata-katanya. Next.
Terus validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi pun saya sudah jelaskan bahwa setiap perilaku manusia, ya, baik itu yang dianggap oleh orang lain jelek ataupun bagus, maka padahal tindakan itu adalah mempunyai tujuan. Ya. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya. Ini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ke anak, ya, si anak memukul, ya, si anak memukul temannya. Kita selaku guru ini dengan teori segitiga restitusi, ya, dengan kata-kata ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalkan dengan cara memukulnya ataupun dengan cara mendorongnya sehingga orang lain bisa lebih parah. Itu seolah-olah kita mendukung, ya, seolah-olah kita mendukung dengan perbuatan si anak tadi, ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Nah, di sini kan baru kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus ataupun bisa menggunakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena kembalikan kepada tadi, ya, kebutuhan dasar manusia, bahwasanya setiap tindakan ataupun setiap perilakunya itu memiliki tujuan, walaupun kita anggap perilakunya itu adalah jelek ataupun negatif. Ya. Di sini pun ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Next. Menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan biasanya dengan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kan nanti kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, terus si anak melakukan satu kesalahan, maka kita akan dikembalikan lagi kepada si anak untuk menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Makanya dalam pembuatan keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, misalkan hanya 5 poin, 6 poin, yang penting mudah diingat, kan gitu, ya. Jadi ketika misalkan si anak sudah melanggarnya, ketika kita panggil ataupun si anak menghadap kepada kita, tinggal ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, ini apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata seperti itu, ya, cara menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini, ya, penutup, mudah-mudahan, ya, apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya berikan, insya Allah nantinya bisa menjadi satu bahan, ya, perubahan, perbaikan di sekolah kita. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.